dari kakak kalian. Ya, kalau misalnya ada aba dari kakak kalian untuk menyalakan mikrofon, mohon dinyalakan mikrofonnya. Untuk sekarang kita nyalakan dulu videonya. Video on. Halo, Valentino Septian, selamat datang. Ini yang Tante Memonolimai, Gaby kah atau Tante Mary-nya nih? Boleh nyalain ya kameranya biar kakak juga tahu nih siapa aja yang hadir. Oke, Samuel udah nyalain. Yolanda udah, Benatar udah, tinggal Abel, Joshua, Firlo, Ci, dan Gerel. Oke, sudah pada cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng kan? Karena kalau videonya dinyalain tuh, kelihatan semua seger-seger, cantik-cantik, ganteng-ganteng mukanya. Tinggal Firlo dan Cici. Dan Geriel, sorry, kelewatan. Baik adik-adik, kita mulai aja ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah menyalakan kamera. Kita akan masuk dalam ibadah. Oke adik-adik, seperti biasa sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita nyanyikan dengan semangat Mars PT secara bersama-sama. Boleh sambil bangkit berdiri. Ya, kita masuk dalam ujian pembukaan. Mari adik-adik kita bersama menyanyikan Kidung KS 34, baitnya yang pertama dan kedua, kita masuk rumahnya.
Baik adik-adik, mari kita membuka ibadah kita dengan membawanya dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena di minggu siang hari ini kembali Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih sudah menyertai kami selama istirahat kami semalam. Dan terima kasih juga Tuhan, karena di minggu siang hari ini, Engkau kembali memberikan kepada kami, anak-anak-Mu, kesempatan untuk kami bersekutu bersama-sama melalui ibadah harian minggu Pekan Teruna Tuhan. Untuk itu Tuhan, kiranya kesempatan ibadah yang boleh kami laksanakan di siang hari ini, Engkau boleh layakan kami masing-masing, hapus segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak untuk memuji, memuliakan, serta mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati setiap pelayanan yang boleh diambil, baik kakak layan maupun adik-adik layan, dalam mendukung ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bersama-samalah dan besertalah bersama kami Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Haleluya, amin. Iya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari adik-adik kita menyanyi Kidung Muda-Mudi 2, baiknya yang pertama, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Iya, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sali. Silakan Kak Sali, Tuhan memberkati. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Ya, terima kasih Kak Seli. Yuk, Sama-sama kita Kak. ada berapa ya nih anak adik-adiknya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita bagi anak perempuan satu ayat gitu kali ya. Cuma ada 8 ayat yang akan kita baca. Adik-adik buka dulu dari Yesaya 56 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Karena aku ngeliatnya dari HP, jadi susah yang lihat adik-adik ya. Sebentar. Christine Priscilia baca yang ayat yang pertama. Kemudian Yesaya berapa, Kak? Yesaya 56 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kemudian yang ayat keduanya Immanuel. Ya, Kak. Kemudian yang ayat yang ketiganya Valentino Septian. Valentino tolong di on cam ya. Terus apa lagi ya? Aku cari lagi siapa-siapa. Yolanda. Ayat selanjutnya. Sudah berapa orang ya? Sudah. Terus apa lagi nih? Geril tadi udah disebut belum ya? Geril ya. Oke. Terus kurang berapa lagi nih? Nah, nanti sisanya aku yang baca. Ayo. Sudah ketemu semuanya?
Yesaya 56 ayat pertama sampai dengan ke-8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Berfirmanlah, beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara dari hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunung kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada kurban-kurban bakaran dan kurban-kurban sembelihan mereka yang dipersembahkan atas namaku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, adik-adik, Kak Sali ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa kitab Yesaya ini di ayat yang Yesaya pasal 59 ini adalah bagian ketiga dari Trito Yesaya, yaitu dari Yesaya 56 sampai dengan 66. Dalam pasal ini menceritakan tentang penggenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Terus kitab ini juga berawal ketika bangsa Israel yang sudah mengalami masa pembuangan di Babel, dan di sana itu kan penduduknya kan sudah berkembang begitu ya, bangsa Israel itu sudah berkembang, jadi mereka ada yang apa sih yang disebut bangsa orang-orang kebiri, kemudian orang-orang yang yang di sini tuh dibilang ya orang-orang yang dikebiri atau orang-orang yang asing ya, orang asing dan orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri dan orang asing itu adalah orang-orang yang mereka bukan lagi bangsa Israel yang murni, artinya mereka bangsa yang aslinya dari zaman Firaun begitu ya, pembebasan dari Mesir gitu. Tapi mereka sudah bercampur dengan orang-orang yang di lingkungan di sekitar Persia begitu ya. Nah, dalam peribadatan itu kalau orang-orang asing dan orang-orang kebiri itu tidak layak begitu ya, mereka tidak boleh ikut dalam ibadah. Artinya ada pengecualian buat mereka. Jadi dengan adanya Yesaya menyampaikan ini, menyatakan bahwa semua orang itu boleh menghadap Tuhan. Bahwa penyelamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel yang murni saja, tapi juga untuk semua
orang yang mau taat dan turut dalam perintah Tuhan atau tidak menajiskan hari Sabat begitu. Kemudian di dalam perikop yang kedua dan ayat yang kedua dan ayat yang keenam disebutkan pula kriteria orang yang akan diselamatkan Tuhan, yaitu mereka yang memelihara hari Sabat, melakukan peribadatan atau penyembahan, serta tidak melakukan kejahatan yang yang mengecewakan Tuhan begitu ya. Mereka sungguh-sungguh, jadi mereka itu semuanya bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah itu begitu. Kemudian kita ayatnya yang ayatnya yang ke-7 itu juga kan Tuhan bilang bahwa mereka akan dibawa Tuhan ke gunung yang kudus. Gunung yang kudus itu bagaimana? Maksudnya adalah di bait Allah begitu ya. Bait Allah, mereka akan sama-sama untuk duduk dalam satu tempat ibadah bersama begitu. Jadi tidak ada lagi yang membedakan bahwa ini adalah orang asing, kemudian ini adalah orang yang dikebiri, tidak. Mereka adalah semua sama begitu. Kalau kita lihat lagi dalam kehidupan kita, bisa adik-adik bayangkan bagaimana seandainya kita hidup di kita tuh hanya lingkungan kita itu hanya orang satu kelompok begitu ya. Tidak ada teman-teman yang bukan gini. Misalnya adik-adik berada dalam situasi maksudnya semuanya itu sama gitu, bahwa dari mulai suku, kemudian mulai bahasa, kemudian hobi begitu ya, sama gitu. Bagaimana adik-adik rasa? Kira-kira perasaannya bagaimana gitu kalau misal kita dalam lingkungan yang sama begitu? Pasti monoton ya. Kita nggak bisa merasakan, tidak bisa mengenali kebiasaan orang lain itu bagaimana, kemudian dalam kehidupan kita juga nggak bisa juga untuk gimana ya, suatu hubungan antara Tuhan dan kita itu juga harus sama begitu, bahwa kita tidak boleh membedakan kamu tidak baik. Misal gini, ada teman kita yang punya kekurangan, dia cacat secara fisik gitu ya, kemudian dia datang ke gereja, dia ikut dalam ibadahnya. Apakah kita akan menolak itu? Gimana Dede? Dede menolak kan tidak? Dia punya kekurangan fisik, misalnya entah dia itu cacat lah kakinya gitu ya, terus adik-adik juga tidak melihatnya bagaimana begitu dengan teman-teman yang seperti itu apabila mereka hadir di dalam persekutuan IHIPT. Ayo Dede, gimana Dek? Halo? Halo? Kok diam ya? Kok sepi ya? Mana nih suaranya? Halo? Gimana dong rasanya adik-adik kalau misalnya punya teman-teman yang baik entah itu di lingkungan gereja ataupun di sekolah lah. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada kali ya 1-2 gitu teman-teman yang mempunyai kekurangan fisik begitu. Mungkin Kak Sali nggak tahu, tapi coba kira-kira bagaimana adik-adik? Tidak diejekin Kak kekurangan fisiknya. Oke, baik. Ada lagi? Terima kasih Yolanda.
Mengajak ibadah bersama. Mengajak ibadah bersama. Oke. Sekarang kalau mereka sudah di dalam ibadah bersama itu gimana kita? Sikap kita bagaimana, Christina? Ya, selayaknya seperti orang normal aja. Harus saling menghargai. Oke, thank you. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Halo? Cowok-cowoknya nih. Cowok-cowok kita pendiam-pendiam nih. Ya, ini kayaknya lebih aktif anak perempuan ya, Kak Seli ya. Ayo, adik-adik. Peduli, Kak. Geril. Oke, peduli. Seperti apa Geril pedulinya, Geril? Mengajak dia bermain. Oke. Thank you, Geril. Ada lagi? Gimana? Ayo. Ada lagi nggak nih? Gimana sih rasanya kalau kita beribadah dengan orang-orang yang berkekurangan ya? Maksudnya dia punya kekurangan fisik begitu. Ya, adik-adik, Tuhan itu tidak pernah memandang kita bahwa kita ini sempurna atau tidak begitu. Artinya Tuhan itu melihat kita itu seperti apa adanya kita, bahwa Tuhan itu adalah sumber keselamatan bagi manusia. Jadi keselamatan itu tidak hanya untuk anak-anak yang sehat jasmani dan rohani, tapi juga buat mereka yang kekurangan begitu. Karena itu yang bahwa itu yang akan kita hadapi nanti di kehidupan kita ke depan begitu. Tidak hanya kita bergaul dengan teman-teman yang sempurna, tapi kita juga berteman dengan menemui atau menjumpai orang-orang yang tunanetra, kemudian mungkin tunawicara begitu ya, atau mungkin yang lumpuh atau apapun itu gitu. Tapi kita tidak pernah boleh memandang mereka sebelah mata bahwa oh ya, karena kamu nggak bisa berlari begitu karena dia lumpuh, tapi kan dia punya kelebihan yang lain gitu ya. Jadi kekurangan-kekurangan dari orang-orang yang tidak lengkap itu akan disempurnakan oleh teman-teman yang memiliki kesehatan jasmani dan fisik yang baik begitu. Jadi Tuhan tidak pernah memandang keselamatan itu untuk orang-orang yang sehat saja. Kemudian Tuhan juga memberikan berkat dan kasih kepada setiap orang yang mau melakukan kehendak-Nya. Jadi apa aja sih yang Tuhan pengen dari kita, adik-adik taruna, terhadap teman-teman di lingkungan adik-adik? Apa yang bisa adik-adik berikan atau adik-adik contohkan? Ini loh, karena saya anak Tuhan, jadi saya harus bersikap seperti ini. Saya tidak boleh membenci, saya tidak boleh membuli begitu ya, membuli kekurangan orang gitu. Kira-kira apa deh? Halo, ayo. Punya pengalaman nggak ya? Pengalaman pribadi deh. Yuk. Halo.
Adik-adik? Ada yang mau sharing-sharing, silahkan. Ayo, halo, halo. Yuk kita berdiskusi. Saya pengennya sih kita bisa menyampaikan lah. Kira-kira apa ya? Kira-kira buat adik-adik itu gimana nih? Harus seperti apa begitu? Sikap kita gitu. Kalau Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita tanpa harus membeda-bedakan orang begitu ya. Terus kita harus seperti apa gitu? Menerapkan itu dalam kehidupan kita. Baik di lingkungan sekolah atau di gereja, atau mungkin adik-adik ada yang ikut klub basket, klub voli, atau futsal gitu ya. Kira-kira apa? Halo? Adik-adik nangkap nggak nih apa yang aku omongin dulu? Ada yang nggak ngerti, monggo langsung ditanyain. Ayo. Coba deh, syarat-syaratnya apa aja sih tadi keselamatan yang di dalam Yesaya 56 ini yang bisa ada ditemukan dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ayo. Halo. Kalau nggak nanti aku mau bikin esai aja buat adik-adik penilaian PAT, karena kan memang beberapa adik-adik butuh nilai yang harus kita lihat sebagai aktivitasnya ya, aktivitasnya adik-adik. Ayo, apa kira-kira? Pernah nggak sih adik-adik dalam kehidupannya adik-adik itu saat ini itu seperti yang tadi aku bilang gitu loh, menemukan orang-orang yang tidak sempurna, menemukan orang-orang yang apa ya tidak sempurna lah dalam kenyataannya begitu. Pernah nggak? Atau adik-adik malah selalu menemukan teman-teman yang keadaannya sehat-sehat aja gitu. Halo. Di sekolah mungkin punya teman yang secara fisik kurang gitu ya Kak Sali, atau Ya, disabilitas, betul. atau nggak hanya fisik, mungkin juga secara mental dia kurang. Misalnya dulu Kakak punya teman dia mengalami gangguan autis gitu. Atau kalau misalnya di sekolah nggak ada, di gereja nggak ada, di keluarga nggak ada, semuanya normal Kak. Di jalan deh, pernah nggak tuh lihat orang di Pasti jalan, di jalan nggak mungkin. mungkin memiliki kekurangan, tidak seperti kita gitu. Ada adik-adik yang pernah menemukan, lalu langkah atau sikap seperti apa yang kita sebagai anak-anak Kristus bisa lakukan? Ayo, gimana nih? Halo. Atau karena pandemi udah nggak pernah ngelihat lagi. Itu bisa Kebanyakan di juga rumah sih. ya. Karena Iya, kebanyakan bisa. di rumah ya. Cuman pasti yaudah diganti mungkin Kak Sali pertanyaannya kali ya, apa yang kalian rasakan gitu ya ketika melihat Boleh. Jika melihat hal misalnya di TV. Nah, ketika kalian melihat di TV atau di drakor atau di drama-drama sinetron dan lain-lain gitu. Apakah ya, kalian udah biasa lihat yang kayak gini? Atau gimana kalian memposisikan diri kalian ketika kalian akan diperhadapkan atau dipertemukan dengan orang-orang seperti itu?
Apa yang kalian lakukan? Yuhu. Aku sampai ini loh, keringetan loh ini. Kan saking nunggunya adik-adik. Oke, itu jadi PR buat adik-adik nanti menulis, nanti tolong dikirim. Kira-kira apa sih yang harus bercerita? Ya seperti tadi Kak Sally bilang, mungkin adik-adik menemukannya tidak di lingkungan rumah, tidak di dalam lingkungan keluarga, mungkin di jalan begitu ya. Atau misalnya adalah orang-orang yang kalau di gereja juga nggak ada, adik-adik membayangkan bagaimana sikap yang harus adik-adik lakukan begitu. Yang jelas adik-adik harus ingat bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak hanya untuk diri kita sendiri. Ya, keselamatan Tuhan itu untuk semua umat gitu. Artinya baik kita yang sehat secara jasmani maupun yang tidak sehat secara jasmani ataupun fisik begitu. Karena Tuhan tidak membedakan kita untuk datang beribadah begitu. Jadi di gereja itu juga sama gitu. Di gereja itu tidak pernah orang datang beribadah ke gereja kemudian melihat bahwa orang ini tidak layak, kemudian yang difabel silakan di sebelah sini, yang tidak difabel sebelah kiri begitu ya. Tidak seperti itu, bahwa mereka bisa duduk sama-sama bersebelahan dengan kita untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian di ayat yang 7 itu ya, intinya adalah tempat mereka itu boleh sama-sama datang beribadah apapun kondisinya, karena Tuhan melihat diri kita sebagai satu individu yang sempurna ya. Di mata Tuhan itu tidak ada yang tidak sempurna, karena ciptaan Tuhan itu adalah sempurna, karena kita diciptakan Tuhan sesuai seturut dengan gambaran Allah, dan kita harusnya melakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana menggambarkan sikap-sikapnya Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita gitu. Bagaimana kita harus menghargai orang, bagaimana kita harus bisa merangkul orang, mengampuni orang begitu ya. Itu yang diminta begitu untuk tema hari ini ya. Di mana Tuhan itu mengasihi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu adik-adik bisa lihat dari Matius, sebentar. Jadi coba buka deh Matius. Nah, Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai ke-40. Aku minta salah satu dong yang membacakannya. Yang sudah menemukan, boleh? Matius berapa, Kak? Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Ya, saya Kak. Siap. Silakan, Noel. Bentar, Kak. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Noel. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Saya Kak. Ya. Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, terima kasih Firlo.
Jadi intinya itu, adik-adik harus ini 2 ayat ini tentang hukum yang terutama ini menjadi dasar kita bahwa kita harus melayani Tuhan, kemudian kita harus menyayangi sesama kita seperti diri kita mengasihi diri kita sendiri, begitu ya. Terus untuk itu kita harus berkomitmen setia beribadah kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Artinya setiap IHMPT seyogianya, seharusnya dan semestinya adik-adik yang masih seusia kita, seusia anak-anak sekolah SMP, kemudian SMA, bolehlah sekali-sekali ikut ibadah umum. Tapi alangkah baiknya kalau adik-adik ikut dalam ibadah IHMPT. Kenapa? Karena dalam ibadah IHMPT itu kita bisa sharing gitu. Mungkin adik-adik ada yang ingin bercerita gitu, berbagi pengalaman atau ada unek-unek gitu ya, yang akan mungkin bisa kita membantu memberikan solusi atau penyelesaian. Tetapi kalaupun tidak, pastinya kakak-kakak lain akan memberikan jawaban setelah bertanya kepada orang yang lebih berkompeten gitu ya. Misalnya kita bisa bertanya kepada Pak Pendeta untuk salah satu suatu masalah yang mungkin adik-adik hadapi begitu. Dan mungkin jadi teman-teman adik-adik sendiri juga bisa memberikan jawaban atau solusi buat permasalahan yang ada dihadapi begitu ya. Jadi adik-adik sekali lagi tetaplah bertekun untuk setia dalam ibadah IHMPT, kemudian berlakulah kepada sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Amin. Iya, terima kasih Kak Sali Ya, untuk sama-sama. firman-Nya. Semoga firman yang diingat dan pelajari bersama-sama tadi kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan saling mengasihi satu dengan yang lain dan terutama kita juga mengasihi Tuhan Yesus. Oke, kita akan merespon firman Tuhan. Ya, kita akan merespon. Bentar. Ya, kita akan merespon firman Tuhan. Sebelumnya karena lagu baru, adik-adik mungkin adik-adik baru dengar, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama latihan bareng-bareng dengan menyanyi dari Kidung Keesan 599, baitnya yang pertama, dan baitnya yang ketiga. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang besar. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruh juga menyatakan kasih-Nya. Iya, kita masuk dalam doa syafaat yang tadi sudah ditunjuk. Untuk gereja dan perlayanan itu ada Firlo, bangsa dan negara ada Abel, orang sakit dan menderita ada Cici, terus orang tua dan studi ada Samuel. Nanti akan ditutup doanya oleh
Siapa? Mau Kak Sali, Kak Seli, atau Kak Niken? Aku boleh Kak nanti yang tutup. Oke, akan ditutup oleh Kak Niken untuk doa syafaatnya. Mungkin sebelum kita masuk doa syafaat, adik-adik ada yang mau didoakan? Tidak ada. PAT sudah selesai semua, adik-adik? Belum, Kak. Oh, ada yang belum ya. Masih dalam proses PAT. Boleh kita bawakan dalam doa untuk di pokok doa orang tua dan studi. Bisa bantu didoakan. Ya, untuk yang bertugas, boleh silakan untuk gereja dan pelayanan. Firlo dulu, baru Abel, baru Cici, baru Samuel. Jangan lupa di-unmute ya. Iya, jangan lupa di-unmute. Samuel kemana? Oh, udah ada. Oke. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kita akan berpindah untuk doa syafaat ini ya Tuhan. Kita akan beribadah untuk gereja dan pelayanan kami, berkati seluruh gereja yang ada di dunia ini, khususnya gereja GPIB Anugerah Bekasi kami ya Tuhan. Semoga Tuhan menyertai dalam gereja kami. Berkati juga Bapak Pendeta dan majelis-majelis dan kakak-kakak layan yang sedang bertugas. Berkati semua, berkati yang bertugas dalam gereja, agar Tuhan Yesus dapat menyertainya dalam pelayanan kehidupannya dan dalam pekerjaannya. Terima kasih ya Tuhan. Kan kami bangsa dengan agar maju dan kuat. Tuhan, berkatilah pemerintah dan pemimpin-pemimpinnya Tuhan, anugerahkanlah hikmat-Nya dan bijaksanakanlah Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan agar bisa membangun negara dan bangsa kami lebih baik. Terima kasih. Tuhan, kami ingin berdoa ya Tuhan, untuk orang sakit ya Tuhan, kiranya Engkau berkati ya Tuhan, makanan, minuman, dan obat-obatan ya Tuhan, agar mereka cepat sembuh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan kami mau berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami setiap pekerjaannya dan Engkau lancarkan rezeki mereka Tuhan, dan juga kami mau berdoa untuk studi kami Tuhan. Berkati teman-teman yang masih mengikuti PAT atau PAS ini Tuhan, dan berkati juga yang sudah menyelesaikannya, semoga nilainya bagus dan naik kelas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan mendengar setiap doa yang kami serukan. Kami berdoa ya Bapa saat ini untuk diri kami dalam kami melewati keseharian kami sebagai anak-anak sekolah, sebagai anak-anak Tuhan yang aktif di gereja, agar kiranya kami boleh selalu membawa firman Tuhan dalam kehidupan kami boleh mengasihi Tuhan, dan kami boleh mengasihi sesama kami ya Bapa, agar setiap orang yang melihat kami boleh melihat Kristus di dalam kami. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Setiap pergumulan yang sedang kami alami, mungkin kami sendiri tidak tahu Tuhan, tapi Tuhan mengetahui kami lebih dari segalanya. Tuhan, Kau terus topang sertai kehidupan kami, dan jangan pernah meninggalkan kami Tuhan di segala musim hidup kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik atas kesediaannya berdoa Terima kasih adik-adik yang syafaat. sudah bertugas. Oke.
Ya, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Sebelum memberikan persembahan, Kakak ingatkan kembali persembahan untuk ibadah Minggu Pekan Teruna tanggal 13 Juni ini bisa adik-adik titipkan ke orang tua adik-adik melalui amplop yang ditulis persembahan IHMPT 13 Juni 2021. Nantinya itu akan dititipkan sama orang tua ketika orang tua mengikuti ibadah besar di gereja GPIB Jemaat Anugerah Bekasi. Ya, kita akan menyanyikan lagu persembahan Syukur Padamu Allah dari Kidung KSN 466, baitnya yang pertama, Tuhan memberkati persembahan kita semua. Ya, terima kasih untuk persembahannya adik-adik. Mari kita sama-sama bawa persembahan kita ke dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh kami terima, ya kami boleh memuji, memuliakan, serta bersama-sama belajar akan firman-Mu tadi. Kembali Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami, karena selama 1 minggu Engkau boleh memberkati dan selalu menyertai kami, dan terutama Engkau boleh menghadirkan kami di tengah-tengah persekutuan ibadah Bakat Teruna di siang hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau boleh melihat hati kami masing-masing ketika kami memberikan persembahan ini, dan kiranya Engkau boleh memberkati dan memberikan berkat melimpah untuk orang-orang yang sudah memberikan persembahan, dan persembahan yang boleh dikumpulkan bisa dikelola dengan baik oleh GPIB Jemaat Anugerah Bekasi untuk menopang kegiatan pelayanan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, baik adik-adik, kita masuk dalam Warta PT. Untuk Warta PT, kita akan tetap melakukan ibadah virtual IHMPT di minggu depan. Untuk juga masih sama, kita masih menggunakan Zoom. Dimohon untuk adik-adik boleh mengajak teman-temannya yang lain supaya yang menerima berkat dan sama-sama belajar firman Tuhan dan sama-sama bisa saling dikuatkan. Nggak hanya kita-kita aja, tapi kita bisa mengajak teman-teman yang lain juga untuk sama-sama terberkati. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih untuk Kak Sali yang sudah menjadi pelayan firman di minggu siang hari ini. Terima kasih juga untuk Aniken sebagai admin. Terima kasih juga untuk adik-adik yang mengambil pelayanan doa syafaat di minggu siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua dan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Untuk selanjutnya ada masalah nilai kemarin yang sudah mengisi form kebutuhan nilai untuk sekolah. Nanti adik-adik akan mengerjakan soal yang akan nanti kakak-kakak layan berikan melalui link, bisa diisi melalui G-Form paling ya Kak ya? Ya. Rencana kakak-kakak layan akan mengerjakannya di hari ini, besok akan di-share, jadi bisa langsung dikerjakan bagi yang membutuhkan nilai, dan mulai ajaran tahun ke depan, penilaian kita nggak hanya melalui evaluasi adik-adik, tapi kita juga menilai absen adik-adik mengikuti IHMPT, lalu keaktifan adik-adik juga selama kita ibadah, dan pastinya juga dari nilai evaluasi soal-soal yang dikerjakan sama adik-adik. Jadi mohon diperhatikan
Untuk adik-adik yang memang membutuhkan nilai, nggak hanya yang membutuhkan nilai aja, tapi dimohon juga untuk adik-adik yang tidak membutuhkan nilai atau sudah mendapatkan nilai agama dari sekolahnya, dimohon untuk tetap hadir, dimohon untuk tetap rajin dan setia ikut IHMPT online. Karena ya balik lagi, berkat itu bukan untuk Kak Sally aja, bukan untuk Kaniken aja, bukan untuk para pelayan aja, tapi untuk kita semua yang hadir. Gitu ya, supaya kita sama-sama dikuatkan dan selalu diberkati Tuhan. Itu aja warta PT dari kakak. Untuk dari Kaniken sama Kak Sally, ada tambahan? Adik-adik jangan lupa presensi hari ini di kolom chat gitu ya. Untuk nama lengkap, terus underscore atau spasi atau garis miring wilayah. Karena nanti kedepannya itu akan menjadi bahan penilaian bagi kakak-kakak lain. Nanti setelah ibadah boleh presensi sebelum out gitu ya. Kalau dari kakak itu aja. Dari Kak Sally ada Kak? Nggak ada Kak, cukup. Oh ya. Baik, sekian warta PT minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, berarti nggak ada tambahan ya. Oh ya, satu lagi, setiap hari Minggu, setelah kita mengadakan IHMPT, kita juga kakak layan akan memberikan laporan atau report ke orang tua layan adik-adik, siapa saja juga yang hadir, melalui link Zoom ini akan kita masukkan ke YouTube. Jadi orang tua juga akan melihat kehadiran adik-adik. Gitu ya. Jadi dimohon untuk adik-adik untuk tetap komitmen dan tetap setia mengikuti IHMPT online. Dan semoga minggu depan makin banyak yang ikut IHMPT kita sama-sama. Oke adik-adik, kita sudah berada di ujung peribadahan kita. Mari adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita di minggu yang baru, Senin sampai minggu depan, kita menyanyikan lagu Kidung KSA 583, baitnya yang pertama dan kedua, Yesus menginginkan daku. Mari ya Dede. Akan Kak Sally? Ya, mari Dede kita satukan hati kita akan tutup ibadah kita pada minggu ini. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, selamat siang Bapa, terima kasih karena Kau telah mempersatukan kami anak-anak-Mu dalam Zoom ibadah IHMPT pada hari ini. Terima kasih karena kami boleh sama-sama berkumpul, bersekutu Bapa. Biarlah apa yang telah kami pelajari pada saat ini, kiranya kami boleh belajar untuk saling mengasihi dan tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Karena kami yakin dan kami percaya pertolongan-Mu bagi kami adalah sempurna Bapa. Kalau kami akan dari tempat ini Bapa, kiranya Kau berkati kami dalam aktivitas kami di hari ini, dan untuk adik-adik yang mempersiapkan diri untuk hari Senin melanjutkan PAT-nya, kiranya Kau juga boleh
pimpin mereka dalam persiapan pembelajarannya. Terima kasih Tuhan Yesus, doa yang kurang sempurna ini kami naikkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu kakak-kakak, adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Jangan out dulu, kita foto dulu guys. Oh iya lupa. Oke. Ya ampun, ternyata dari tadi kakak di mute ya. Di mute Kak. Dari tadi udah ngomong jangan live dulu karena biasanya kakak share ini di grup orang tua tuh fotonya bukan yang absennya itu. Jadi supaya lihat, ih anakku cakep banget itu gitu ya. Jadi jangan live dulu ya. Kristi, Geril dinyalain kameranya. Geril, halo. Oke, nggak apa-apa deh, Geril. Yuk, 1, 2, 3. Bentar. Bentar kayak kemarin lagi nggak ke-save. Sepi banget nih. Oke, udah. Oke, makasih Kak. Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Terima kasih Kak. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Terima kasih Kak. Semuanya. Selamat makan siang. Kak, tadi aku udah bilang tante wait. Ya. Recording dulu.